Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakak, selamat datang di channel YouTube Kuaran Kadupandak. Dan di video kali ini akan memaparkan tentang kegiatan Kuarcap Cianjur yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu tentang gebiar akreditasi gugus depan tahun 2025. Ini suratnya sudah kami terima. Ini surat tanggal 22 Mei tahun 2025 tentang gebiar akreditasi gudep ya. Surat ini sudah kami baca dan kami pelajari, dan coba kami akan sampaikan kepada kakak-kakak. Dan sebetulnya surat ini juga sudah kami edarkan juga ke gudep-gudep lewat WA gitu ya, grup WA. Mungkin kakak-kakak juga sudah membacanya gitu, menerima dan membacanya. Baik, kakak-kakak akan coba saya ringkas ya mengenai kegiatan ini seperti apa. Nama kegiatannya adalah ini ya, gebiar akreditasi gugus depan tahun 2025. Acara gebiar ini sudah yang kedua kalinya untuk tahun ini, setelah yang pertama kemarin di 2022 gitu ya. Dan Kuaran Kadupandak sudah mengikuti kegiatan ini, dan ada 10 pangkalan waktu itu yang mengikuti kegiatan akreditasi gugus depan ini. Nah, tahun ini ada lagi, tahun 2025. Mudah-mudahan gudep yang belum bisa mengikutinya. Nah, ini kakak-kakak, tujuan dari kegiatan ini yang tercantum di surat ini adalah yang pertama tentu saja untuk mendorong percepatan akreditasi bagi gudep di Kuarcap Cianjur. Jadi targetnya nanti mudah-mudahan seluruh gudep ya di Kuarcap Cianjur itu terakreditasi. Nah, untuk Kuaran Kadupandak sendiri itu baru 10 pangkalan dari 72 pangkalan yang ada gitu ya. Yang mana satu pangkalan itu ada gudep putra dan gudep putrinya gitu. Nah, tahun ini mudah-mudahan targetnya tercapai, yaitu minimal 10% dari gudep yang belum terakreditasi dan yang sudah juga ya, karena masa berlakunya akan habis nanti di bulan Juni. Nah, mudah-mudahan Kuaran Kadupandak tahun ini banyak yang akan berpartisipasi mengikuti akreditasi. Tujuan lainnya adalah untuk terselenggaranya organisasi dan kegiatan gugus depan yang lebih baik, lebih tertib dan lebih terarah gitu ya, dari yang sudah dilakukan selama ini gitu. Dengan setelah kegiatan ini nanti kakak-kakak bisa meningkatkan kembali gitu ya kegiatan-kegiatan di gugus depan kakak-kakak. Kemudian tujuan berikutnya adalah sebagai sarana evaluasi bagi kuartir, dalam hal ini kami kuartir Ranting Kadupandak dan juga gudep ya, gugus depan, tentang kondisi faktual penyelenggaraan gugus depan. Nah, selama ini secara faktual sudah apa yang dilakukan. Ada 9 standar yang menjadi patokan. Dari standar 1 sampai standar 9 itu apakah sudah diselenggarakan atau belum gitu ya. Banyak yang sudahnya atau yang belumnya. Kalau yang sudah berarti dilanjutkan, kalau yang banyak yang belumnya itu nanti akan menjadi bahan ya kakak-kakak di masa yang akan datang untuk berproses bergerak untuk dilaksanakan gitu ke 9 standar itu. Nanti 9 standar itu akan ada di aplikasi scoring ya, aplikasi Excel. Nanti akan dibahas di video berikutnya.
gitu ya kakak-kakak. Nah, untuk waktunya sendiri ada di rentang bulan Juni ya sampai bulan Juli 2025. Untuk tempatnya ini dikelompokkan jadi wilayah 1 sampai wilayah 8, karena di Kuarcap Cianjur sendiri ada 32 kuaran gitu yang ada di 32 kecamatan dan dibagi ke 8 wilayah. Satu wilayahnya itu ada 4 kuaran. Kuaran Kedupanak sendiri itu tergabung di wilayah 7 ya, wilayah 7 yaitu Kedupanak, Sijati, Leles, dan Agrabinta begitu. Nah, nanti juga akan diagendakan ada Zoom meeting di, kalau wilayah 7 itu 78 itu nanti di minggu ya 22 Juni. Nah, itu masih ada beberapa minggu ke depan, pukul 8 sampai pukul 11. Nanti kakak-kakak yang akan mengikuti akreditasi tahun ini silahkan untuk bergabung di Zoom untuk mendapatkan bimbingan dan koordinasi secara virtual tentang materinya, tentang pengisian format penilaian akreditasi. Nah, sebelum ke sana juga nanti saya akan buat video untuk melihat sepintas dulu ya, seperti apa sih cara pengisiannya begitu ya, sebelum nanti kami ikuti ini. Berikutnya ini adalah waktu pelaksanaannya. Jadi teknisnya kakak setelah mengikuti Zoom ini kan kakak dijelaskan tentang cara pengisiannya. Nah, nanti kakak dari tanggal 22 Juni nanti sampai 21 Juli ini ya pelaksanaan wilayah 7. Rentang waktu itu kakak bisa mencicil ya, mengisi format penilaiannya gitu ya dalam aplikasi Excel gitu. Diisi, dicicil, karena itu memang cukup banyak yang harus diisi ya di form scoring itu. Nanti penyelesaiannya dan pencetakannya di wilayah 7 itu di hari Senin tanggal 21 Juli kita kumpul wilayah 7 4 kuaran, dan kebetulan tuan rumahnya adalah Kuaran Kedupanak ya. Jadi mumpung ada di Kuaran Kedupanak, seperti yang tahun 2022 juga di Kuaran Kedupanak, jadi kesempatan yang baik karena dekat gitu ya. Ayo kita bersama-sama untuk ikut di sini ya, di akreditasi Kudus depan ini gitu. Jadi di hari ini adalah di tanggal 21 Juli itu, satu hari ini adalah penyelesaian ya. Sedangkan pengisiannya bisa dicicil kakak dari setelah ikut Zoom sampai ke sini ya, setelah ke tanggal ini. Jadi masih ada rentang waktu. Nah, di sini bukan pengisian dari awal, karena kalau di sini diisi dari awal itu tidak akan cukup waktunya. Itu karena cukup banyak hal-hal yang harus diisi gitu ya, yang harus dievaluasi lewat form scoring itu. Nanti kita lihat ya seperti apa isinya. Nah, di sini kakak-kakak hanya menyelesaikan, kemudian dilihat oleh asesor nilainya berapa, kemudian di ACC, kemudian dicetak gitu ya. Oke. Nah, pada waktu tanggal 21 Juli ini kakak-kakak nanti datang ke satu tempat yang ditentukan, misalkan di satu sekolah atau di satu gedung. Kita kumpul sama-sama 4 kuaran dengan budak-budaknya gitu. Yang akan hadir ke sana harus membawa perlengkapan, membawa laptop untuk membuka aplikasi dan mencetak nanti ya, flash disk untuk memindahkan data jika diperlukan, kertas untuk mencetak nanti hasilnya, hard filenya gitu ya, hard copy-nya. Kemudian juga harus menyediakan stempel gugus depan, karena nanti hard copy-nya harus ditandatangani dan stempel gugus depan. Jadi bagi kakak yang belum punya stempel gugus depan harus bikin ya, dari sekarang dipersiapkan. Dan itu terpisah, satu pangkalan itu harus punya 2 stempel, stempel Garuda Putra dan stempel Garuda Putri ya.
karena itu memang satuan terpisah gitu. Untuk contoh stempelnya nanti bisa dilihat di internet atau mencari informasi ke pengurus kuaran gitu ya. Pada hari H tersebut juga sediakan printer karena nanti akan dicetak nih scoringnya gitu ya, dicetak. Perlu printer minimal 2 sesuai kebutuhan, lebih banyak lebih baik untuk kelancaran, tidak antri dalam memprintnya gitu. Kalau pesertanya itu semakin banyak misalkan gitu ya. Kemudian pada hari hanya memakai seragam PSH gitu, seragam pramuka lah gitu ya, karena ini adalah kegiatan pramuka. Nah, ini hari hanya acaranya seperti ini kakak-kakak. Tanggal 21 Juli ini dari mulai jam 8 nanti ya pembukaan, kemudian ada pengarahan, dilanjutkan oleh pemaparan materi dulu tentang sepintas pengolahan gugus depan. Nah, di sini penyelesaian portofolio. Jadi portofolio yang kakak isi di gudang masing-masing secara mandiri, dari setelah nanti mengikuti Zoom gitu ya, dijelaskan dan sudah paham, kemudian dicicil diisi. Mudah-mudahan beres sebelum tanggal 21 Juli. Di sini hanya penyelesaian, tinggal memperlihatkan kepada asesor kalau memang itu sudah dinyatakan disetujui. Nah, nanti dicetak. Rentang waktunya dari jam 10 sampai jam 5 ya, 15 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya. Biasanya seingat saya tahun 2022 itu yang membuat lama itu di proses pencetakan karena keterbatasan printer. Nah, nanti kita coba fasilitasi printernya cukup memadai gitu ya. Dan penutupan terakhir diperkirakan pukul 16 selesai. Untuk biaya sendiri di sini keterangannya ditanggung bersama ya oleh seluruh kuaran. Maksudnya kan ada 4 kuaran tuh di wilayah 7, nanti dari kuaran mungkin bermusyawarah berapa kebutuhannya, termasuk dengan gugus depan, ada berapa gugus depan yang ikut, kemudian keperluannya apa saja. Nanti kebutuhannya ditanggung bersama gitu ya, berapa biaya yang bisa ditanggung bersama itu begitu. Jadi tidak ada ketentuan biaya berapa, nanti hasil kesepakatan saja sesuai dengan kebutuhan begitu kakak-kakak. Itu kakak di video ini hanya segitu dulu ya, segambaran umum tentang seputar akreditasi gugus depan ini. Info tambahannya barangkali sedikit kakak-kakak, akreditasi gugus depan ini tidak serumit akreditasi sekolah gitu ya, yang menilai dalam berbagai aspek pendidikan gitu dan lain sebagainya, dan bukti fisiknya harus ada gitu ya, semuanya lengkap. Ini lebih ke komitmen kakak-kakak ya, komitmen terhadap penyelenggaraan gugus depan di kakak gitu ya, di gugus depan masing-masing selama ini seperti apa, yang sudah dilaksanakan apa, yang belum dilaksanakan apa. Nah, dalam waktu itu rentang dari sekarang sampai hari H, kalau ada beberapa yang mau yang belum ada diadakan itu silahkan, kalaupun tidak ada ya tidak masalah kakak-kakak. Yang penting yang belum adanya itu kakak-kakak nanti komitmen 3 tahun ke depan ya, dari 2025 sampai 2020 berapa 8 berarti. Nah, yang belum ada itu ada jadi PR gitu ya. Nah, itu sebagai evaluasi gitu, sesuai dengan tujuan tadi, bahan evaluasi ke masa yang akan datang ya. Ini ya sebagai bahan di masa yang akan datang. Ya begitu kakak, sepintas dulu tentang informasi. Nanti di video berikutnya kita akan melihat scoringnya seperti apa. Kita buka sepintas sebelum kakak nanti mengikuti bimbingan teknis lewat Zoom tanggal 22 Juni nanti ya, hari Minggu. Begitu kakak, terima kasih.
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.